Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara instalasi sound system 5000 watt full analog. Artinya kita tidak menggunakan perangkat digital sama sekali, termasuk DLMS kita tidak menggunakan ya, DLMS. Jadi yang kita gunakan adalah mixer, kemudian kita hubungkan ke equalizer, kemudian ke crossover, power, dan speaker. Ya, jadi semuanya full analog, tidak menggunakan sistem digital sama sekali. Oke, kita akan review dulu peralatan apa yang kita gunakan pada video kali ini. Oke, pertama kita akan lihat dulu dari mixer. Ya, kita menggunakan mixer dari Yamaha, tipenya MG16XU. Ya, seperti biasa mixer yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita menggunakan equalizer dari DBX tipenya 231. Ya, kemudian kita menggunakan crossover dari DBX juga, tipenya 234XL. Ini yang bawah tidak kita gunakan ya, DLMS, Tafol, sama power yang bawah nggak akan kita gunakan. Powernya kita langsung menggunakan yang ini ya. Untuk topnya kita menggunakan Paslab HD 4.14, kemudian subwoofernya menggunakan Paslab MC 10000 Pro ya. Seperti ini sistem yang akan kita gunakan. Kemudian untuk perkabelannya ini ya, kita menggunakan beberapa macam kabel. Pertama nanti dari mixer ke equalizer kita menggunakan ini. Kemudian untuk patch antara equalizer ke crossover ada ini ya, kabel pendek-pendek aja. Kemudian dari crossover ke power ada dua pasang ini. Kemudian nah ini adalah kabel speakernya. Ini untuk yang top, ini untuk yang sub ya, seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa kabel speaker untuk ngeling seperti itu. Jadi cukup sederhana ya, tidak begitu banyak perkabelan yang kita gunakan. Kemudian untuk speaker kita menggunakan line array. Ini adalah line array dari X9 Pro Audio Malioboro LA1231 atau Malioboro MK3 ya. Ini per boxnya itu 8 ohm 600 watt. Kalau di bawahnya kita ada dari OSO OS218T. Katanya di bawah ini powernya 2000 watt 4 ohm seperti itu. Kalau yang bawah ini dari rakitan aja. Kalau atasnya build up ya, OSO build up. Ini juga build up pabrikan di Bali. Kalau bawah ini boxnya box scooper, komponennya ACR ya, komponen ACR. Kalau ini komponennya dari OSO sendiri ya. Kemudian yang atas ini komponennya full ACR juga seperti itu. Oke, mari kita mulai setupnya. Oke, pertama kita akan hubungkan perangkat mixer ke equalizer dan crossover dulu ya, yang dalam satu rak ini. Kita akan akses dari belakang, jadi kita perlu putar dulu. Nah, ini sudah ada dari belakang. Kita akan hubungkan pertama mixer ke equalizer dulu. Untuk menghubungkan mixer ini ke equalizer, tadi saya udah lihat bahwa di mixer ini disediakan outputnya berupa XLR dan juga Akai. Kemudian di equalizernya juga berupa XLR dan Akai. Jadi saya mau mengambil yang lebih maksimal menurut saya itu adalah dengan cara menggunakan konektor XLR-nya. Jadi saya akan memerlukan sebuah kabel XLR to XLR. Jadi saya ambil kabel ini. Nah, ini adalah kabel. Sebenarnya ini kabel snack isi 2 ya, snack isi 2. Jadi seperti ini kabelnya. Ya, nah seperti ini kabelnya. Jadi dari XLR female ke XLR male seperti ini. Oke, langsung aja kita hubungkan mixer ke equalizer. Jadi ini sudah ada tandanya. Yang merah ini akan kita gunakan sebagai L, ya. Ini ada tandanya. Yang hitam ini yang R. Oke, kita hubungkan dulu di sini. Yang merah ini ke L, yang hitam ke R. Nah, kita harus ingat bahwa yang merah ini L, yang hitam ini R. Kita akan hubungkan di belakang equalizer. Jadi langsung yang merah kita hubungkan ke yang L. Di sini nggak ada LR ya, ada input 1 dan input 2. Jadi yang merah kita masukkan ke channel 1, yang hitam ke channel 2. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan equalizer ke crossover. Karena jarak equalizer dan crossover di dalam itu cukup dekat ya, kita akan menggunakan kabel yang pendek-pendek aja. Saya menyebutnya seperti apa ya, kabel patch ya, seperti itu. Nah, karena di belakang equalizer itu outputnya XLR, tapi ada juga Akai sebenarnya,
Tapi pada crossover yang disediakan hanya XLR. Jadi kita menggunakan kabel XLR to XLR juga, tapi yang pendek-pendek aja. Di sini sudah saya sediakan kabelnya. Nah, kabelnya seperti ini ya. Ini pendek-pendek aja. Jadi ini ada mungkin sekitar 30 sampai 50 cm untuk menghubungkan equalizer ke crossover. Ayo langsung aja kita pasangkan. Pertama, yang XLR male-nya, XLR female kita hubungkan ke output 1 di equalizer. Output 1 kita pasang dulu. Kemudian kita pasang juga ujung satunya ke input channel 1 di crossover. Kemudian kita ambil lagi kabel yang satunya, tadi kan sepasang ya, ada dua. Kita hubungkan XLR yang female ini ke output channel 2 di equalizer. Kita hubungkan ke input channel 2 di crossover. Oke. Ya, itu sudah terhubung antara mixer, equalizer, dan crossover. Nah, sekarang saatnya kita menghubungkan crossover ke power amplifier. Nah, karena sistem speaker kita itu yang kita gunakan sekarang adalah sistem two-way, yang mana kita hanya membagi kerja suara itu antara full range yang line array tadi dan juga subwoofer yang Oso dan juga Scooper tadi itu ya, subwoofernya. Jadi kita harus setting dulu di belakang crossover untuk berfungsi di mode two-way stereo ya, two-way stereo. Langsung aja kita lihat dulu di belakang crossovernya seperti apa settingannya harus kita lakukan. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, yang atas ini dia equalizer, yang bawah ini dia adalah crossover. Nah, ini ada tulisan mode ya, mode. Mode itu kita harus menggunakan yang sekarang berarti stereo two-way. Ini petunjuk di bawahnya bahwa ini ada dua switch, switch 1, switch kedua. Switch yang pertama harus tenggelam ya, switch kedua keluar. Jadi ini kita cek, oh ini udah tenggelam ya, ini tenggelam, ini keluar. Oh ini dah ya, jadi ini udah posisi keluar, ini posisi tenggelam ya. Jadi itu akan aktif nanti sistem di crossover ini settingan untuk two-way stereo. Nah, kemudian saya mau low frekuensinya di sum antara channel 1 dan channel 2. Jadi ini saya pencet ke dalam ya. Kalau dia ke dalam dia sum. Berarti untuk sinyal subwoofer dia jadi mono ya, tidak stereo. Nanti efeknya dia akan lebih gede gainnya seperti itu. Oke, sudah kita setting. Sekarang mari kita hubungkan dari crossover ke power amplifier. Oke, biar kita saat menghubungkan antara crossover dan power amplifier lebih nyaman, kita akan putar hardcase ini menghadap ke belakang. Jadi nanti kita sama-sama akses dari belakang untuk menghubungkan crossover ke power amplifier. Oke, kita putar dulu. Nah, sekarang kita akan lihat dari belakang dan langsung kita hubungkan antara crossover tadi ke power amplifier. Nah, sekarang kita dari belakang daripada crossover dan juga power amplifier di sini. Nah, kita sekarang menyediakan kabel XLR to XLR karena output yang disediakan crossover itu XLR semua. Kemudian yang di power amplifier juga XLR semua. Jadi kita menyediakan kabel XLR to XLR seperti ini ya. Jadi ini kabelnya. Konektornya, kalau konektor saya menggunakan dari Sitronic semua ya, Sitronic. Kalau kabelnya ini untuk subwoofer, dari crossover ke subwoofer saya menggunakan dari Rockstone tipenya MC002. Kalau untuk full range-nya saya menggunakan dari Tasker 1026 Zero Loss. Jadi kabelnya Tasker, tapi konektornya ini dari Sitronic ya. Jadi dua untuk full range-nya dan dua untuk subwoofernya ya. Oke, kita hubungkan dulu full range-nya. Kita full range tadi menggunakan yang Tasker ya. Kita buka, kita ambil satu. Oke. Kita ambil satu seperti ini ya. Nanti XLR yang female-nya kita hubungkan di output channel 1 high. Channel 1 high. Karena pada mode stereo yang berfungsi outputnya hanya output low dan juga high. Oke. Kita hubungkan dulu ke output channel 1 yang high. Oke, sudah terhubung di situ. Ini kita inputkan ke
channel A di power amplifier untuk full range-nya. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan yang channel 2. Kita hubungkan juga menggunakan kabel yang sama, itu di outputnya. Di sini channel 2 yang high. Kemudian kita hubungkan ke power amplifier. Nah, di sini saya menggunakan channel C. Kenapa channel C? Karena di power 4 channel ini AB itu satu kit, kemudian CD satu kit. Jadi biar panasnya lebih merata, itu saya gunakan di channel A dan channel C, seperti itu ya. Saya pasang sekarang di channel C. Oke, sudah terhubung antara crossover dan juga power amplifier untuk speaker full range-nya yang line array. Sekarang kita lanjutkan ke untuk speaker subwoofernya. Di sini saya menggunakan kabel dari Rockstone. Saya ambil satu dulu. Ya, seperti ini. Kita hubungkan di output low crossover channel 1. Ya, pasang sini. Nah, ujung satunya kita pasang di input channel A, input A di power amplifier untuk subwoofer. Ya. Kemudian yang kabel satunya ini kita hubungkan di output low crossover channel 2. Kita pasang di sini. Nah, kemudian inputnya kita pasangkan ke input channel 2, input 2 di power subwoofer. Oke, dalam gitu sampai sini kita sudah menghubungkan mixer ke equalizer, kemudian equalizer ke crossover, kemudian juga crossover ke power amplifier. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan power amplifier ke speakernya. Oke, langsung aja kita hubungkan. Satu lagi yang perlu diperhatikan di settingan crossover ini adalah pengalih frekuensi ya. Ini pilih yang kali 1, jangan kali 10. Jadi tombol ini posisinya dia keluar, jangan masuk ke dalam, biar dia pengalihnya 1 aja. Itu masing-masing channel ada pengaturannya ya. Itu juga ada sebelah situ. Jadi hati-hati salah settingannya, ini harus disetting ke kali 1. Oke, sekarang kita akan hubungkan power amplifier ke speaker, tapi sebelum kita pasang kabel utamanya dari power ke speaker, kita akan linkkan dulu beberapa speaker yang mau kita jadikan satu channel. Ada beberapa situ ya. Oke, langsung kita lihat dulu ke speakernya. Oke, jadi speakernya karena agak tinggi, kita nanti akan gunakan tangga. Tapi di sini kita lihat dulu kabel yang saya sediakan. Jadi ada 3 buah kabel link. Ya, ini ada dua buah yang seperti ini. Kita akan gunakan untuk nge-link line array-nya. Kemudian ada 1 buah yang agak panjang, ini untuk nge-link subwoofernya. Semuanya koneksinya menggunakan speakon, karena speaker dan power yang kita pakai itu sudah menggunakan speakon semua ya. Jadi nggak ada lagi yang pakai banding post, pakai jepit-jepit, kita pakai speakon semua. Oke, kita pasang dulu ke subwoofer. Jadi subwoofer ini per boxnya 8 ohm yang bawah ya. Jadi kita jadikan 4 ohm dengan nge-link 2 box ini. Kita pasang satu di sini, pasang satu di sini. Kalau ini dia sudah 4 ohm, jadi dia akan dikasih channel 1. Karena di dalamnya juga sudah 2 buah speaker ya. Jadi ini tidak akan kita link ke mana-mana, dia sudah pas kerjanya di jatuh. Dia udah pas dikerjakan dengan 4 ohm. Oke, akan kita pasang untuk link yang line array. Jadi untuk line array ini per boxnya 8 ohm, kita akan link per 2 box ya. Jadi box yang 1 ini kita link ke box 2. Kemudian box yang 3 kita link ke box yang 4. Kalau teman-teman menggunakan speaker full range yang SR-an, berarti nggak usah nge-link ya, udah 4 ohm biasanya. Jadi satu box menggunakan 1 channel power, 4 ohm juga mainnya. Jadi karena ini tadi 8 ohm, kita link jadi 1 biar jadi 4 ohm. Dan juga biar hemat power. Sebenarnya kita bisa aja gunakan 1 channel ini per 1 box. Tapi itu menurut saya kurang efisien, jadi kita menggunakan lebih banyak channel nantinya. Kalau begini, ini 1 channel, kemudian 2 box 1 channel, ini 1 channel, dan bawah itu 2 box juga 1 channel. Oke, sekarang kita akan hubungkan dari power ke speaker.
Nah, ini adalah kabel speakernya. Kita menggunakan semuanya dari SPL Audio ya. SPL Audio CS225 yang ini. Kalau ini CS425. Jadi ini satu channel, ini dua channel dalam satu kabel seperti ini. Jadi ini nanti untuk sub yang bawah sama sub atas satu ini full range atau lane array 1 dan 2, ini lane array 3 dan 4. Oke, langsung kita pasang dari subwoofer dulu. Oke, ini kita ambil satu ya. Nanti kita tandain yang warnanya, yang ini terserah warna apa ke channel mana, asalkan kita ingat ujungnya nanti kemana gitu ya. Oke, sekarang kita akan pasang yang merah abu-abu di channel channel A ya. Ini di channel B di power amplifier. Oke, kita pasang di sini. Yang merah abu-abu di channel A ya, kelihatan ya. Kemudian yang biru putih di channel B. Nah, sekarang kita bawa ujung ini ke speaker. Nah, tadi sudah kita hubungkan di sana. Yang merah abu-abu itu ke channel A. Channel A kita kasih bawah aja ya. Kita pasang sini ya. Jadi channel A dia ngeling ke speaker yang sebelah ya. Jadi 4 ohm untuk dua box ini. Kemudian yang channel B kita pasang ke sub yang di atasnya. Ya, nggak usah di-link, dia udah 4 ohm, udah sip, udah aman. Sekarang kita hubungkan lagi dari power amplifier ke line array-nya. Ya, ini kabel speakernya kita hubungkan dulu ke power amplifier yang full range channel A ya. Oh ya, sebelah sini output A ya. Pasangkan. Oke, seperti itu. Kemudian yang ujung satunya kita hubungkan ke speakernya. Oke, ini yang ujung satunya ya, kita akan pasang ke line array 1 dan 2. Pasangkan yang di bawah sini aja. Oke, kemudian langsung kita pasang lagi untuk hubungkan power ke yang atas. Oke, ini kabel speakernya kita hubungkan ke output C ya, sini ya. Kemudian kita hubungkan lagi yang ini ke line array yang di atas. Oke, yang ini kita hubungkan ke yang atas ini ya. Oke, jadi satu channel 2 box, satu channel juga 2 box. Yang bawahnya untuk subwoofer sudah terhubung semua. Sekarang saatnya kita nyalakan, kita setting dan kemudian kita cek sound. Ayo. Nah, oke, sekarang kita akan hubungkan semua perangkatnya. Jadi ini mixer, equalizer dan crossover terhubung ke terminal ini. Kemudian terminal ini kita hubungkan ke panel listrik utama ya, di sini. Kita pakai channel ini aja, colokan di sini ya. Kemudian untuk power amplifiernya ini kita pasang di sini. Dan juga satu lagi di sini. Oke. Sekarang saatnya kita nyalakan semua perangkatnya. Oke, sekarang kita akan nyalakan, kemudian setting, sekaligus saya tunjukkan cara pengoperasian singkatnya. Kalau saya biasanya dari mati sampai nyala atau gimana. Oke, sekarang kita nyalakan dulu dari mixernya ya. Saya selalu pertama dari mixer dulu yang saya nyalakan. Kemudian pastikan semuanya off dulu ya, jangan ada yang on. Kemudian kita pastikan equalizer menyala. Equalizer ini langsung nyala ya, dia ada saklar di belakang langsung nyala. Kalau yang ini dia nggak ada saklar, dia colok langsung nyala juga gitu. Nah, sekarang kita nyalakan power amplifiernya. Ini terserah mana dulu, ini nggak apa-apa, saya mulai dari power dulu yang untuk subwoofer. Sudah mati proteknya, kemudian lanjut yang berikutnya. Kita nyalakan, kita tunggu sampai proteknya mati semua. Oke, udah standby semua ya. Jadi ini jangan kita buka dulu. Kita akan setting dulu dari mixernya. Nah, ini sudah saya hubungkan dari tab ya. Kalau tab saya biasanya volumenya itu maksimal atau enggak 80-90% ya. Ini saya kasih maksimal aja. Kemudian saya selalu PFL dulu. Salah, antara dua ini ya, PFL dulu satu. Pastikan sinyalnya begini ya. Dia jalan sesekali nyentuh 0 dB. Nah, gitu. Kalau belum, tinggal dimainkan di gainnya, ditambah atau dikurangi ya, sini ya. Ini sudah bagus sinyalnya, jadi di situ nggak usah disetting. Oke,
Ini kita matikan PFL-nya. Kemudian kita nyalakan channelnya. Ini kita kasih langsung di 0 dB channel, 2 channel ini. 1, 2. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang kita nyalakan di sini. Kita angkat juga sekitaran sini dulu. Ya, jangan kencang-kencang dulu. Kita kasih kecil-kecil dulu, yang penting sinyalnya masuk. Nah, oke, untuk di equalizer pertama dia starting point-nya bukan di sini ya. Selalu saya starting point-nya di tengah sini. Artinya kalau 0 itu sinyal nggak ditambah dan juga nggak dikurangi, ya. Nanti baru kedengaran setelah kita buka semua apakah perlu ditambah atau dikurang. Yang penting ini kita kasih 0 dulu. Ya, jangan diapa-apain. Ringnya biasa saya pencet karena saya mau efek ini banyak ya. Jadi ini ringnya perlu ditambah. Kalau misal belum paham masalah equalizer, saya udah buatkan videonya terkait equalizer ini. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di sekitaran layar ini ya. Kemudian low cut-nya nggak usah dipencet. Nanti kalau dipencet dia suara low-nya akan tipis. Nah, ini jangan dipencet juga EQ bypass. Kalau di bypass sama aja EQ-nya nggak jalan nanti. Nanti akan kita EQ sedikit. Biasanya kalau ini saya EQ di area sini ya, 800 biar mengurangi kotor-kotornya dikit, gitu aja. Sama di sekitaran 250 saya EQ dikit. Standarnya saya gini aja, gitu ya. Standarnya gini aja. Nanti yang lain menyesuaikan. Ya, selanjutnya kita akan mulai ngulik di bagian crossover ya, tinggal di crossover dan power. Nah, sampai sini saya biasanya langsung saya buka ya powernya. Jadi nanti terakhir malah crossover yang saya setting. Oke, sekarang kita buka dulu powernya. Ini biasanya saya mentokin di power karena power sub ini biasanya sudah udah saya imbangin sama besaran watt di speakernya. Kalau yang ini dia nggak full. Jadi channel C saya buka segini aja. Nah, channel A juga daerah situ. Jadi untuk pembukaan knob ini kita mengimbangi antara power dan speaker lagi ya. Seperti itu. Oke, langsung kita setting di crossover. Jadi sebelum mulai pastiin dulu lampunya ini yang menyala tadi di stereo ya. Kalau di mono berarti kita salah setting. Kalau sekarang sudah di stereo. Nah, sebelum di apa-apain, pastikan ini untuk yang output ini mentok kiri semua dulu. Berarti ini tutup dulu. Semua tutup. High, mid, low. Ini juga high, mid, low starting point-nya tutup ya. Kalau yang ini gain dia starting point-nya tengah di 0 kalau bagi saya. Karena dia artinya tidak menambah, tidak mengurangin dulu. Kalau di sini pun kita kurangin dia masih keluar suaranya gitu. Jadi kontrol terakhirnya di sini ya. Low output, mid output, high output. Oke. Nah, pertama kita akan buka dulu untuk channel 1 high-nya dulu. Ini akan menyalakan speaker liner yang atas ya. Nah, itu udah keluar suaranya. Seperti itu. Nah, kemudian subwoofernya ini. Tapi sebelum kita ke subwoofer, kita atur dulu di sini. Nah, ini kita mau di berapa potongan antara sub dan full range-nya. Kalau menurut saya di sekitaran sini udah cukup ya. Ini sekitaran 100 sampai 110. Dan kemudian ininya selalu saya nyalakan low cut-nya. Nah, low cut selalu saya nyalakan biar untuk subwoofer tidak terlalu over suara rumble bawahnya. Ya. Coba kita matikan dulu yang ini. Kemudian kita buka subnya. Nah, ini subnya mulai buka. Tapi kalau sub nanti biasanya sampai sini ya. Nah, itu udah mulai kencang suaranya. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang kita kurangi dulu kayak kekencangan sementara ini di mixer, kurangi dikit. Oke. Sekarang kita buka satu dulu ini. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mau arahin ke 0 dB sini. Nah, itu sudah maksimalnya. Subnya menyesuaikan. Karena sub ini dia di sum, jadi dia lebih gede gainnya. Nah, jadi nanti menyesuaikan main ini aja. Main 2 ini aja lagi untuk outputnya. Sama main 1 ini nggak berfungsi ya. Ini udah pas perpotongannya di sini. Sebelah juga kita benerin dikit ya. Situ. Ini dinyalakan juga. Oke, coba kita matikan dulu. Kita nyalakan sebelah lagi. Nah, ini kita buka yang high-nya. Nah, ini yang low-nya. Nah, kalau ini dia
bisa lebih gede kita buka, karena untuk Oso itu dia perlu gain lebih tinggi untuk ngedrive powernya. Kalau ini tadi untuk yang scooper dia nggak begitu besar, udah gede suaranya. Sekarang kita buka semuanya. Oke. Oke. Itu sekarang kita main di mixer. Ya itulah tadi cara pasang sound system 5000 watt full analog ya, dengan menggunakan dua buah power dan juga aksesorisnya hanya mixer, equalizer dan crossover aja. Jadi dengan begitu kita sudah bisa memberikan sebuah sistem 5000 watts yang seperti ini ya. Jadi kalau line array jumlah ada 4 box yang single seperti ini. Kemudian subnya itu total ada 4 titik subwoofer 18 in kalau yang sekarang saya gunakan. Ya itulah yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya yang menggunakan analog. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.